Kok gelap-gelapan, Mia? Mia lantas menoleh ke arah pintu. Tangannya mengusap-ngusap air mata cepat. Sosok itu berjalan masuk lalu menekan saklar hingga lampu menyala. Mas Erlang, mau minum sesuatu? Erlang melangkah dengan letih dan duduk di sebelah Mia. Boleh, teh anget aja. Sembari menjarang air, Mia pun ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dia lalu membuka kulkas dan menemukan brownies yang masih tersisa setengah loyang. Mia membawa 2 cangkir teh dan brownies di atas nampan, berjalan menuju ruang tamu. Dilihatnya, Erlang tertidur dalam posisi duduk, tangannya menyangga kepala. Malam ini, Erlang terlihat lemah dan kuyuh. Dia tidak terlihat seperti seorang pria yang sedang bahagia karena baru bertemu sosok yang dicintai. Dia tidak tampak sedang dimabuk asmara atau sejenisnya. Apakah kencan pertamanya berakhir buruk? Ataukah dia sempat menyatakan cinta dan ditolak sama perempuan itu? Andai itu terjadi, benar-benar tak bisa dimaafkan. Wanita mana yang dengan amat sangat tega berani menolak pesona lelaki ini? Lihatlah, meski tertidur, ketampanannya sama sekali tidak pudar, justru membuat Mia semakin tak berdaya. Ingin memilikinya, tetapi tahu kalau ia tidak sanggup. Mia menggoyang lengan Erlang perlahan, tetapi cowok itu tetap bergeming. Mas, Mia berbisik lemah. Haruskah aku menjadi janda dulu biar jadi seleramu? Hehe. Erlang masih terdiam. Dibiarkannya teh mengepulkan uap. Mia sibuk memandang lelaki itu. Dia bisa sedekat ini dengan Erlang, mungkin melebihi setiap perempuan di dunia. Tetapi kenapa rasanya begitu jauh? Erlang seperti hidup di galaksi lain, begitu tidak terjangkau. Mungkin karena Mia tahu bahwa hati itu tak sendiri lagi. Hati Erlang telah dicengkram oleh seseorang. Mia dikagetkan oleh suara motor di luar. Dia bergegas menjauhkan diri dari Erlang dan menyambut Ishak di teras depan. Lelaki itu memarkir motor, melepas helm dan menyimpannya, lalu merentangkan kedua tangannya seakan ingin memeluk Mia. Padahal jarak keduanya lebih dari 2 meter. Ya, hanya berdiri diam dengan kedua tangan terbuka. Ishak tidak mengatakan apa-apa, tidak juga berjalan mendekat pada Mia. Kena sawan, Mas. Ishak mengerucutkan bibir dan berjalan ke arah pintu. 2 tangannya terpaksa diturunkan begitu mendengar kalimat Mia. Kangen sama Mia. Kingin si Mimi. Mia justru menirukannya. Benar-benar ya ini bocah, disayangin gak ngerti kalau disayang. Siapa tuh yang ngomong? Sini, Mia tampol. Mia pura-pura celingukan. Ishak terkekeh. Abang tinggal setahun udah makin dewasa aja kamu, Mia. Setahun katanya. Ishak tertawa lagi. Erlang udah pulang. Udah Mas, lagi ketiduran. Jadi kalian udah berdua dari tadi? Ishak memicingkan matanya menatap Mia. Erlang gak godain kamu kan? Memangnya semua cowok kayak Mas Ishak? Mas Erlang bukan tipe penggoda kali. Bukan tipe penggoda gimana? Dia diam aja cewek-cewek bakal tergoda dengan sendirinya. Dia ini tipe laki-laki yang bisa bikin para pengen buru-buru kembali strike. Mia menahan tawa melihat Ishak merepet. Heran abang, padahal mah gantengan abang kemana-mana ya kan? Kalau penampilan aja abang ini. Percuma ganteng kalau nggak bisa bikin napas engap. Apa kamu bilang Mia? Katakan sekali lagi, katakan. Mia hanya tertawa-tawa dan keduanya berjalan masuk ke ruang tamu. Mas Erlang kebangun ya? Mas Ishak berisik banget sih ya. Erlang tampak bangkit masih memegangi kepalanya. Ini teh buat abang ya Mia? Benar-benar istri soleha ini mah. Itu punya Mia Mas, kalau Mas Ishak mau tunggu sebentar aku bikinin dulu. Mia lalu mengambil teh di tangan Ishak dan meminumnya. Minum punyaku aja, aku capek banget mau pulang tidur, mau langsung tidur. Mia tergelak mendengar suara Erlang. Lelaki itu lantas berjalan menuju kamarnya. Mas Erlang gak minum dulu? Tadi bukannya mau teh? Enggak jadi Mia, saya cuma pengen istirahat. Mia membuntutinya karena merasa ada yang tidak beres. Serius, Mas Erlang tampak nggak enak badan. Biasanya juga Mas Erlang nggak bisa tidur kalau nggak mandi dulu. Minimal cuci muka sama gosok gigi gitu.
Di situ aja Mia, nggak usah ikut masuk. Suara Erlang meninggi, membuat Mia membatu sejenak. Sorry, saya nggak bermaksud bentak kamu. Saya cuma lagi butuh sendiri, bisa dimengerti. Kepala Mia mengangguk perlahan, tetapi dadanya seperti ditimpa batu seberat dump truck. Sesak, Mia seperti ingin menangis sekali lagi. Mia langsung berbalik. Ishak menatap kedua orang ini dengan penuh tanda tanya. Tak ingin terlalu kepo, Ishak lalu duduk di sofa dan minum teh yang seharusnya untuk Erlang. Dan pintu kamar Erlang menutup begitu saja. Mia, mau sampai kapan berdiri di situ? Sini Gih, duduk sama abang. Mia berjalan dengan hati hampa. Dia pun duduk di sebelah Ishak. Erlang, kenapa sih? Mia menggeleng, wajahnya redup, suaranya lenyap bersama perubahan sikap Erlang yang mendadak itu. Selama di sini, Erlang nyaris tidak pernah terlihat tidak terkendali. Dia seperti danau yang tenang dan dalam, tidak berisik, tidak beriak, tidak pula menyimpan ombak. Baru kali ini, Mia melihatnya begitu kalut dan sepertinya tampang bete barusan Erlang tujukan untuknya. Apa yang sudah Mia perbuat yang bisa melukai Erlang? Apanya yang salah? Kenapa sih laki-laki ini pintar sekali mengoyak-ngoyak perasaan Mia setelah selama ini begitu baik dan mengayomi? Mia, mau naik dulu mas? Mau ditemenin abang gak Mia? Cuma jalan nggak sampai 2 menit juga, ngapain ditemenin coba? Tapi kan boboknya berjam-jam. Abang bersedia loh jadi relawan buat temenin Mia bobo. Garansi lelap sepanjang malam. Ishak menaik turunkan alisnya dengan jahil. Kalau beruntung bisa bonus dapat baby kita. Baby cicak maksudnya. Lelaki itu justru ngakak. Kalau Mia sedang good mood, dia akan menimpuk Ishak dengan bantal. Tetapi karena suasana hatinya semakin buruk dan itu terjadi secara drastis, dan hanya dalam hitungan sekian detik, dia akhirnya memilih untuk mengabaikan Ishak dengan racauan gilanya. Mia, jadi abang di ghosting nih. Mia tak menoleh, dia menutup pintu dari luar dan berjalan menyeberangi halaman lalu menaiki anak-anak tangga menuju kamarnya yang hangat. Erlang merebahkan badan di kasur singlenya, matanya nyala menatap langit-langit, pikirannya berputar ke segala penjuru, tangan kanannya mengepal dan menimpa keningnya yang terasa berat, penuh dengan pikiran-pikiran menyebalkan, tentang Asih yang masih menguasai seluruh perasaannya, Sarah yang membuat Erlang meragu untuk melanjutkan proses ini, dan Mia. Haruskah aku menjadi janda dulu biar bisa jadi seleramu? Hehe, hanya satu kata, tetapi membuat Erlang tersinggung ketika mendengar kata janda di sana. Dan meski hanya dilontarkan serupa candaan, sayangnya suara Mia terdengar jujur. Belum lagi sikap gadis itu yang mendadak sering salah tingkah di depannya. Benarkah Mia menyukainya? Jujur, disukai oleh perempuan seringkali membuat Erlang merasa tak nyaman, seperti yang terjadi pada Pita. Erlang mati-matian menghindar ketika Pita yang awalnya mereka hanya berteman saja, mendadak bilang kalau dia menginginkan lebih. Lalu kini ada Mia, selama ini tak pernah terbesit di pikirannya untuk mendekati Mia, tak pula terpikir bahwa Mia akan berani menyukainya. Namun pernyataan barusan ketika dia baru saja terjaga dalam tidur membuat segalanya menjadi jelas. Kenapa harus ada perasaan lebih pada dua orang yang seharusnya bisa hanya berteman saja atau sebatas majikan dan bawahan saja? Erlang tak habis pikir. Lelaki itu bangkit dan duduk dengan bahu melengkung. Begitu lelah, seolah ada beban terlalu berat di punggung itu. Erlang meraup wajahnya dengan kacau. Sejak kapan Mia tahu kalau dirinya tidak pernah tidur tanpa mandi terlebih dulu? Itu agak membuatnya takut. Erlang punya pengalaman buruk terhadap 1 atau 2 perempuan yang menyimpan obsesi lebih terhadapnya. Sampai-sampai gadis-gadis itu tahu lebih banyak soal dirinya dibandingkan keluarganya sendiri. Sungguh, Erlang trauma dengan perempuan penguntit. Baginya, itu sangat annoying. Mungkin Mia tak separah itu, Erlang tidak tahu pasti. Dia hanya merasa tidak nyaman lagi berada di dekat-dekat dengannya. Andai bisa melakukan satu hal, kini Erlang ingin agar Mia lenyap saja dari rumah ini. Bersambung.